Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh, siang, Bapak. ibu-ibu semuanya. Selamat siang, Ya, Bapak. apa kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Oke, kita berjumpa lagi di materi sekolah penggerak. Kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di iman. Doa selesai. Oke, untuk tambah semangat, saya punya ice breaking supaya kita siang-siang tambah semangat untuk melanjutkan materinya. Ice breakingnya itu Iya, sebuah siap, pantun. Bapak. Jadi saya punya pantun, nanti ibu baca pantun ibu gitu ya. Oke, siap. Oke, siap, Bapak. Oke, oke, pantun dari saya dulu, Pak Ibu dulu. Saya dulu. Dari saya boleh, Pak? Oke, sekarang silakan Ibu Novi. Oke, baik. Sarapan pagi memakan bakwan. Bakwan dimakan bersama pecal. Cakep. Senang hati bisa berkawan. Dari Kalbar saya berasal. Ya, oke, Terima kasih, terima kasih Ibu Pak. Novi. Oke, sekarang dari saya. Dari Aceh ke Kota Sabang, ke 0 kilometer naik kereta. Hari ini guru penggerak berdendang bertemu teman se-Indonesia. Oke. Luar Jadi biasa. seperti itu untuk ice breaking kita untuk menambah semangat kita untuk melanjutkan materi pada hari ini. Baik, materi ini akan saya share di layar Bapak Ibu semuanya. Bentar. Oke. Sudah muncul semuanya? Ibu-ibu? Sudah ya? Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, jadi sesuai dengan visi misi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Pak Nadiem, memang tujuan beliau mengadakan sekolah penggerak ini adalah untuk membentuk pelajar yang mempunyai profil Pancasila yang bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam diri siswa. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Lalu yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, jadi itu profil dari pelajar Pancasila yang wajib ditanamkan oleh setiap pelajar yang berada di seluruh Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini dia. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya membentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia atau SDM yang unggul, yang mampu berkompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi tujuan dibentuknya profil ini sangat bagus supaya setiap pelajar bisa lebih unggul dan bersaing di kompetisi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 karakter yang kita perlu aplikasikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, di dalam elemen pertama ini, setiap pelajar dituntut memang untuk bisa menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, tentunya kehidupan di rumah maupun kehidupan ketika dia di sekolah. Di dalam profil pertama ini atau karakter pertama ini mempunyai elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa kunci yang pertama? Atau elemen pertama yaitu akhlak beragama. Lalu elemen yang kedua, akhlak pribadi. Elemen ketiga, akhlak kepada manusia. Elemen keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Jadi,
Inilah elemen-elemen yang wajib ditanam oleh setiap peserta didik di seluruh Indonesia. Ada 5 elemen. Selanjutnya karakter yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Di karakter yang kedua juga sama mempunyai elemen kunci berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Pelajar Indonesia wajib mengenal dan wajib tahu budaya yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi mampu atau wajib berkomunikasi secara interkultural dalam berinteraksi secara sesama, baik itu teman, sahabat, dan lain-lain. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu karakter yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Selanjutnya, karakter yang ketiga, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Jadi, di karakter ketiga ini, setiap pelajar Indonesia diwajibkan memiliki prinsip gotong royong supaya ketika ada sebuah permasalahan yang besar bisa diselesaikan secara bersama-sama. Apa kunci elemen ini? Kuncinya yang pertama yaitu kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga saling berbagi. Inilah kunci dari karakter gotong royong yang wajib dimiliki oleh peserta didik di Indonesia. Selanjutnya, karakter mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kunci elemen mandiri. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Lalu yang kedua, regulasi diri. Inilah karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik di Indonesia, yaitu mandiri. Lalu, karakter yang kelima, bernalar kritis. Nah, pelajar yang bernalar kritis ini mampu secara objektif memproses informasi, baik informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi ketika pelajar Indonesia harus memproses informasi dengan berpikir secara kritis. Apa kuncinya? Kunci elemen bernalar kritis yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Lalu yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Lalu yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Jadi itulah 5 poin kunci dari elemen bernalar kritis. Lalu profil peserta didik, profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi, di profil yang kreatif ini memang pelajar dituntut untuk membuat sesuatu yang baru atau memodifikasi, bukan mengcopy paste hasil punya temannya. Nah, jadi nanti bisa bermanfaat dan berdampak bagi lingkungan belajar mereka. Apa elemen kunci kreatif? Nah, elemen kunci kreatif yang pertama yaitu menghasilkan gagasan yang original, Lalu yang ketiga, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi itulah elemen kunci kreatif yang harus dimiliki setiap pelajar di Indonesia. Oke, itulah ke-6 profil dari setiap karakter yang harus dimiliki oleh pelajar yang ada di Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silakan ibu-ibu sekalian, mungkin
Oke, satu lagi. Nah, ini dia. SDM atau sumber daya manusia yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, mudah-mudahan dengan profil pelajar Pancasila ini, pelajar bisa bersaing secara global dan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam dirinya. Baik, Ibu-Ibu, apakah ada yang mau ditanggapi tentang profil pelajar Pancasila? Silakan, Ibu Novi atau yang Iya, lain. baik. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Ibu Novi. Saya ada pertanyaan ini, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Tentang ini, Bu. Pak, karakter apa saja ya, Pak ya, yang perlu diimplementasikan terhadap profil pelajar Pancasila itu, Pak? Oke, karakter apa saja yang perlu diimplementasikan untuk siswa didik kita gitu Ibu pertanyaannya Bu ya? Iya, Pak. Oke, yang pertama tentunya karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. Yang kedua, berkebinekaan global. Lalu karakter yang ketiga itu bergotong royong. Lalu yang keempat itu mandiri. Lalu yang kelima itu berpikir kritis atau bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi itulah karakter-karakter yang wajib diimplementasikan oleh setiap pelajar yang ada di Indonesia sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu penjelasannya, Ibu Novi. Sudah ya, cukup baik, penjelasannya, Bapak. Ibu? Iya, sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Terima baik. kasih, Ya, sama-sama Ibu Novi. Jadi seperti itu untuk profil pelajar Pancasila. Semoga semua peserta didik yang kita ajari bisa menanamkan profil pelajar Pancasila yang sudah digagas oleh Kementerian Kebudayaan ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Maaf, Pak. Ini ada satu pantun penutup dulu, Pak. Oh, silakan Ibu. Dari Novi, terima kasih Bu Novi, silakan. Aduh, saya nggak ada, tapi Ibu aja berarti ya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Silakan Bu. Pergi keluar tidak pamitan. Pulang-pulang sudah malam. Terima kasih kuhaturkan dari hati yang terdalam. Terima kasih Bu Terima Novi kasih, Pak. pantunnya. Oke, terima kasih Ibu semuanya atas waktunya di siang hari ini. Cukup sekian dari saya. Oke, saya stop dulu untuk layarnya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima